Di sini saya akan menjelaskan tentang MPPT pada fotovoltaik. MPPT adalah Maximum Power Point Tracking. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu tentang karakteristik dari fotovoltaik atau panel surya. Di sini saya akan memberikan dua bentuk rangkaian. Pertama, rangkaian baterai dan rangkaian fotovoltaik. Dengan saya berikan resistansi pada rangkaian ini berbeda-beda, yaitu 5, 4, 3, 2 ohm. Dan juga sama dengan rangkaian pada baterai yang di atas ini, pada fotovoltaik pun saya berikan resistansi yang sama. Dan di sini di mana persamaan pada hubungan antara daya dan tegangan dan resistansi itu adalah P sama dengan V kuadrat per R. Maka di sini pada kita lihat rangkaian yang pertama yang A pada baterai ini, ketika baterai itu mengeluarkan 15 volt dengan pada rangkaiannya itu terdapat resistansi 5 ohm, maka kita bisa tahu daya yang dihasilkan yaitu 12 kuadrat dibagi 5. Dan selanjutnya ketika kita turunkan resistansinya pun sama seperti itu, maka jika kalau kita mengikuti persamaan ini, resistansi itu adalah berbanding terbalik dengan dayanya. Atau semakin kecil resistansi yang kita berikan, seharusnya dayanya semakin besar. Apakah yang terjadi pada baterai ini? Itu terjadi juga pada fotovoltaik. Pada percobaan yang kita lakukan, di MATLAB, saya menggunakan variabel terkontrolnya dengan iradiasi 1000 dengan temperatur 25 atau temperatur udara ruangan dengan mengganti-ganti resistansinya dari 5 ohm, 4 ohm sampai dengan 3 ohm. Ketika saya berikan resistansi 5 ohm pada rangkaian fotovoltaik ini, maka saya akan mendapatkan arus sebesar 6,673 dan tegangan yaitu 33,37. Jika kita kalikan akan mendapatkan power atau daya yaitu 222,7 watt. Dan ketika kita turunkan menjadi 4 ohm resistansi pada rangkaian tersebut, itu saya akan mendapatkan arus yaitu 7,872 atau semakin besar arusnya karena resistansi semakin kecil dan tegangannya turun sedikit yaitu sebesar 31,49. Maka kalau kita kalikan itu kita akan mendapatkan daya yang lebih besar daripada sebelumnya sesuai dengan hubungan antara daya dan resistansinya. Itu berbanding terbalik, ketika resistansinya kita turunkan maka daya yang kita dapatkan harusnya semakin besar. Nah, tapi ketika saya memberikan resistansi 3, saya turunkan lagi resistansi menjadi 3 ohm, yang saya dapatkan sini arusnya semakin naik yaitu 8,637, tetapi tegangannya turun drastis menjadi 25,91. Maka ketika kita kalikan arus dan tegangan ini, yang didapatkan dayanya itu bakal turun menjadi 22,38, yang seharusnya dengan persamaan hubungan antara daya dan resistansi itu berbanding terbalik, seharusnya linear, tapi yang terjadi tidak. Nah, berarti hubungan daya pada rangkaian fotovoltaik ini tidak linear. Nah, di sini saya dapatkan hubungannya seperti ini, berkurva seperti ini. Ketika saya berikan maksud saya adalah resistansi yang rendah, itu akan menghasilkan nilai arus yang maksimal di sini. Tapi semakin tinggi semakin kurang dan semakin kecil juga semakin habis gitu ya. Jadi di sini adalah nilai maksimum dari arusnya dan tegangannya. Atau di sini bisa kita ketahui nilai maksimum pada arusnya yaitu sebesar 8,17 ampere dan nilai maksimum pada tegangannya yaitu sekitar 30,6.
maka kita akan mendapatkan kurva juga pada hubungan daya atau powernya dengan tegangannya yang dihasilkan pada fotovoltaik. Di sini untuk menentukan resistansi yang cocok pada fotovoltaik tersebut, kita bisa mendapatkan persamaan di sini RMP sama dengan V kuadrat per P maksimumnya, di mana V maksimumnya yang kita dapatkan tadi 30,6 volt dan daya maksimum yang kita dapatkan pada kita percobaan tadi yaitu 250 watt, maka kita bisa memberikan resistansi 3,74 ohm pada rangkaian dengan iradiasi 1000 dan temperatur suhunya itu 25, maka yang paling cocok untuk mendapatkan daya maksimum itu dengan resistansi 3,74 ohm. Disinilah tabel uji karakteristik pada fotovoltaik. Ini resistansinya ketika saya naikkan, maka voltasenya semakin tinggi pula dan arusnya semakin habis. Tapi di sini powernya bisa kita lihat itu berbentuk kurva karena di ujung sama ujung paling kecil dan ujung paling jauhnya itu 0 dan 0. Jadi ada nilai maksimumnya itu di sekitar di sini 247 atau 24789 atau kita bisa bulatkan menjadi 250 wattan sekitar. Selain itu juga ada efek iradiasi untuk pada fotovoltaik. Jadi ketika kita berikan iradiasi itu adalah 1000 atau 1 kilowatt per meter kubik, maka kita bisa mendapatkan arus yang maksimum pula dibandingkan dia mendapatkan efek iradiasi hanya 0,5 kilowatt per meter kuadrat. Ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah ketika siang bolong, ketika efek iradiasi itu maksimal, maka kita bisa mendapatkan daya pun yang maksimal atau arus ini karena maksimal, maka bisa kita mendapatkan daya maksimal. Sedangkan kalau misalnya keadaan mendung, itu kita maksimalin seapapun, kita tidak akan bisa mendapatkan semaksimal dari efek iradiasi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Misalnya yang di sini ya kurva yang warna kuning ini kita berikan efek iradiasi yang lebih kecil atau 0,5 kilowatt per meter persegi. Itu misalkan ketika keadaannya mendung dan kalau misalnya 0,1 kilowatt per meter persegi itu keadaannya hujan, maka kita hanya mendapatkan lebih dikit dayanya atau powernya. Selain itu juga kita ada efek temperatur. Ketika temperaturnya itu kita berikan 25 derajat atau suhu ruang itu, maka kita bisa mendapatkan nilai maksimumnya lebih besar daripada kita memberikan temperatur yang lebih tinggi pula. Jadi kalau misalnya temperaturnya itu semakin tinggi, itu maka akan berpengaruh pada gain power yang dihasilkan dari efek fotovoltaik tersebut. Nah, di sini apa itu metode MPPT? Jadi MPPT ini melacak daya maksimum dari apa? Jadi misalkan di sini ada fotovoltaik. Dan sebelum kita distribusikan, kita cas dulu di baterai. Di sini kita berikan baterai dengan 12 volt. Karena ini rangkaian tertutup, maka tegangan pada fotovoltaik harus sama dengan tegangan pada baterai. Yang dimana sini tegangan baterai 12 volt. Nah, tapi seharusnya mungkin pada fotovoltaik seperti yang tadi saya jelaskan, itu fotovoltaik kita bisa menghasilkan maksimum tegangannya itu sekitar 37,8 volt. Sedangkan di sini malah terjadinya dia harus menyamakan dengan si baterai ini 12 volt. Berarti ada tegangan yang kita lost ini, merugi. Seharusnya dia bisa menghasilkan tegangan 37, sekian volt, malah hanya bisa menghasilkan 12 volt. Itu berpengaruh pada power yang kita hasilkan nanti. Jadi tidak efisien untuk mengecas baterai ini, yang seharusnya lebih besar bisa mengecas baterai tapi tidak bisa mengecas baterai. Maka kita menggunakan metode ini, MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Kita akan melacak daya maksimum dia agar efektif untuk mengecas baterai ini gitu. Nah, gimana caranya?
Caranya di sini kita menggunakan rangkaian DC-DC converter dengan MPPT adalah algoritmanya untuk membuat duty cycle-nya sehingga DC-DC converter ini bisa mengatur sedemikian rupa sehingga tegangan yang dicas pada baterai ini bisa maksimum. Seperti ini grafiknya, jadi kita tracking terus dari 0 sampai dengan maksimum di sini, maksimum daya maksimumnya yang bisa kita keluarkan. Di sini adalah rangkaiannya. Jadi di sini ada photovoltaiknya, di sini kita ada MPPT algorithm yang kita akan mengeluarkan duty cycle-nya pada PWM, dan di sini saya berikan bus converter untuk memompa tegangannya ke baterainya nanti. Oke. Di sini saya menggunakan metode algoritma incremental conductance. Di sini bisa dilihat bentuk grafik dari algoritma incremental conductance, di mana jika terjadi maksimum point itu dP per dV-nya itu harus 0 dan dI atau D arusnya dan dV-nya itu minus I per V. Maka akan terjadi di situ adalah terjadi titik maksimum, daya maksimum yang bisa kita lacak. Dan ketika sebelum maksimum itu bakal memenuhi persyaratan di samping sini, atau dP per dV-nya adalah lebih dari 0 dan dI per dV-nya itu lebih dari minus I per V. Itu masih keadaan di sini, masih di keadaan di kiri pergerakan si pelacakan daya maksimumnya. Tapi kalau masih di sebelah kanan di sini, di sebelah kanan, maka dP per dV-nya itu kurang dari 0 dan dI per dV-nya itu kurang dari minus I per V. Jadi nanti dilakukan perhitungan terus sampai dengan iterasi terus sehingga mendapatkan nilai maksimum di sini. Di sini adalah bentuk algoritmanya. Jadi pertama kali dihitung yaitu perubahan tegangannya. Tegangan yang sekarang sama sebelumnya, ya, perubahan tegangan. Nah, ketika perubahan tegangannya itu 0, ya, kalau yes, maka berarti sudah benar, sudah memenuhi persyaratan, dan ya itu adalah nilai maksimumnya. Jadi dia udah berhenti perhitungnya di situ. Nah, kalau misalnya tidak 0, tegangannya tidak 0, perubahan tegangannya tidak 0, maka dia ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah jika DI per dV-nya sama dengan minus I per V, kalau misalnya iya, maka harus kurangkan gitu ya. Duty cycle-nya dikurangkan atau step-nya kita mundurin. Nah, kalau misalnya DI per dV-nya lebih dari minus I per V, maka duty cycle-nya harus kita naikin. Jadi dari sini kan kita harus step-nya kita naikkan terus sampai dengan mendapatkan nilai power point yang maksimumnya gitu. Ya, habis itu di sini stop ya. Gitu. Ini adalah algoritmanya, dan ketika kita lakukan simulasi dapatlah seperti ini. Di sini terus dia mencari sesuai dengan teorinya, jadi dia mencari terus tracking terus sampai dengan power maksimumnya. Dan di sini kita udah sampai di atas ini, sampai yang bergerigi-gerigi di sini. Itu dia udah tidak melakukan penaikan lagi pada dayanya, berarti ya ini sudah mendapatkan daya maksimumnya di sini. Voltage-nya tegangannya tidak dinaikkan lagi, jadi udah maksimal. Di sini adalah nilai maksimum dari power yang bisa dihasilkan. Nah, kenapa ini bisa bergerak-gerik ini? Karena ini tergantung pada duty cycle-nya. Jadi kita stepnya kita bisa kecilkan lagi biar lebih halus lagi dari ini noise ini ya. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih.